Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan siang hari ini kembali kita dapat bersua bersama saya Ahmad Fauzan, dan kali ini kita berada dalam program klinik kita. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Sehat? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat secara fisik, sehat hati kita, sehat iman kita, sehingga bisa melaksanakan seluruh aktivitas dengan sebaik-baiknya. Tentunya saya tidak sendirian, telah hadir narasumber Ustadz Dr. Muhammad Amrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat, Mas Fauzan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadir kembali, kali ini kita berada dalam klinik kita. Pembahasan siang hari ini terkait dengan apa ini, Dok? Tentang hipertensi. Hipertensi, yang penyakit banyak sekali. Tekanan darah tinggi, termasuknya banyak. Termasuk banyak di Indonesia. Ya, satu dari 3 orang. Satu dari 3 orang di Indonesia mengidap hipertensi. Nanti akan dijelaskan oleh Dr. Amrullah. Kemudian nanti Anda pun juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS WhatsApp di 08112553000. Terutama terkait dengan tema yang diangkat di siang hari ini, yaitu hipertensi. Akan disampaikan oleh Ustadz materinya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa MTA TV, juga Radio Persada FM, serta radio lain yang merilai acara ini. Alhamdulillah, kembali pada siang hari ini kita dari klinik kita, klinik MTA, klinik Pratama MTA khususnya, kembali akan berbicara tentang masalah kesehatan yang insya Allah sangat dekat dengan diri kita. Pada siang hari ini kita akan bicara tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi, di mana penyakit ini termasuk cukup banyak kejadiannya di Indonesia. Sekarang kita mulai dari definisi dulu. Apa itu hipertensi atau tekanan darah tinggi? Jadi tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana terjadi gangguan pada mekanisme pengaturan tekanan darah. Jadi kalau tiap manusia, tiap kita, kalau diukur tentang tekanan darahnya itu ada. Jadi ada 3 golongan, ada yang namanya hipotensi, yaitu tekanan darahnya rendah, ada normotensi, tekanan darah normal, dan juga ada hipertensi itu sendiri, atau tekanan darah itu tinggi. Nah, di sini kita akan bicara tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Rentang nilai tekanan darah, yaitu bisa kita diklasifikasikan oleh para ahli, para peneliti di bidang kesehatan, khususnya tentang hipertensi, bahwasanya tekanan darah dikatakan normal itu apabila kurang dari 100 atau sama dengan 120/80 mm Hg. Hg itu tentang tekanan air raksa, jadi masih memakai itu. Kemudian dikatakan prehipertensi, itu jika tekanan darah itu lebih dari 120/80 sampai dengan 139/89, itu namanya prehipertensi. Kemudian disebut sebagai hipertensi derajat 1, itu jika tekanan darahnya antara 140/90 sampai 159/99. Kemudian disebut hipertensi derajat 2 jika tekanan darahnya itu 160/100 mm Hg. Ini klasifikasi dari para dokter yang meneliti tentang hipertensi. Kemudian bagaimana dengan Indonesia? Ini. Jadi ternyata statistik hipertensi nasional ini data diambil pada 2023. Jadi prevalensi nasional itu
terdapat 30,8% dari penduduk usia 18 tahun ke atas itu menderita hipertensi. Ini tahun 2023. Memang menurun ya dibanding tahun 2018. Ini ternyata tiap 5 tahun diteliti semuanya. Kalau dulu tahun 2018 itu dari angkanya prevalensinya 34,1%. 34,1%, berarti termasuknya tetap ya sepertiga berarti ya. Jadi rata-rata 1 dari 3 orang penduduk Indonesia dengan usia di atas 18 tahun itu mengidap hipertensi. Kemudian kalau estimasi jumlah penderita ya menurut Statistik Nasional tahun 2023 ini juga ternyata di Indonesia ada sekitar 63,3 juta orang di Indonesia yang mengidap hipertensi. Kemudian angka kematiannya gimana? Angka kematian akibat hipertensi itu diperkirakan mencapai 427.000 lebih. 427.000 lebih kematian karena hipertensi itu per tahun. Per tahun itu. Nah, kalau di rata-rata tadi saya sempat ngitung itu ada 50 orang per jam. Berarti hampir 1 orang per menit. Itu ada yang penduduk Indonesia itu meninggal karena hipertensi. Ini kalau data seperti ini mungkin tidak terlalu mengejutkan ya, karena memang sifatnya itu memang istilahnya itu jangka waktunya 1 tahun. Mungkin kalau ada bencana dalam sekian menit ada sekian ribu yang meninggal itu baru heboh, baru viral gitu ya. Tapi kalau hipertensi angkanya seperti ini. Kemudian juga dari data itu juga ada disabilitas terkait hipertensi. Disabilitas jadi ketidakmampuan atau kecacatan diakibatkan hipertensi. Itu ternyata hipertensi menyumbang 22,2% dari penyebab disabilitas pada penduduk usia 15 tahun ke atas. Jadi ternyata dengan adanya hipertensi ini ternyata menyumbang bagi para pengidapnya itu untuk tidak bisa produktif secara maksimal. Itu namanya disabilitas. Jadi ada saja keterbatasan sehingga tidak bisa beraktivitas secara maksimal. Kemudian dari data berdasarkan usia. Ya, kalau tadi memang penelitiannya itu untuk 18 tahun ke atas. Ternyata usia paling banyak itu hipertensi pada usia 55 sampai 64 tahun. Itu sekitar 55,2%. Kemudian yang kedua usia 45 sampai 54 tahun itu sekitar 45%. Gitu. Jadi rata-rata pada usia produktif ya. Di mana pengidap hipertensi itu mengalami peningkatan tekanan darah. Kemudian provinsi dengan prevalensi tertinggi ya. Itu ternyata rata-rata hampir sama. Entah di DKI Jakarta, di Yogyakarta, di Sulawesi, juga di Kalimantan. Ini juga rata-rata 11-12%. Jadi meskipun prevalensinya menurun dalam 5 tahun, jadi dari 2018 ke 2023 ini adalah tetap menjadi tantangan buat pengelolaan. Maka bagi Bapak Ibu yang punya hipertensi dan juga mengikuti program Prolanis ya dari BPJS, hipertensi itu termasuk penyakit degeneratif yang itu masuk program Prolanis, program pengelolaan penyakit kronis. Ini yang perlu kita ketahui. Kemudian gejala umum yang tentang tekanan darah tinggi ini. Gejala umum yang seringkali kita rasakan itu adalah pertama sakit kepala. Jadi nut-nut itu ya mungkin ya. Kemudian juga sakit kuduk. Jadi cengeng, jadi kaku leher. Kemudian juga ada sulit tidur. Sulit tidur ada gelisah. Ya. Kan biasa pasangannya itu. Sulit tidur gelisah. Itu kalau panjenengan masuk usia range ya untuk menghadapi hipertensi ada banyak nanti cek hipertensi, cek tekanan darahnya. Kemudian karena juga kelelahan. Ya. Kelelahan, mudah lelah, ada mual muntah kalau sampai tinggi banget. Kemudian sampai sesak nafas, itu juga bisa pengaruh dari gejala tekanan darah yang terlalu tinggi.
juga pandangan mata kabur. Ini yang kadang-kadang mungkin orang awam tidak begitu memperhatikan. Karena ternyata tekanan darah tinggi itu juga bisa menyebabkan penglihatan kabur. Dan nanti bisa mengarah pada neuropati, hipertensi. Jadi jadi pandangannya menjadi kabur. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, apa itu penyebab dari tekanan darah tinggi ini. Yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu pemirsa semuanya. Yang pertama usia, ya memang ya kita tidak bisa istilahnya itu menolak bahwa semakin bertambah usia kita, kemungkinan terkena hipertensi itu semakin besar. Karena ada hubungan dengan pola hidup, ya pola makan, pola aktivitas, pola tidur, ya itu semuanya itu berpengaruh. Nah tadi pada prevalensi tadi usianya antara 55 sampai 64 tahun itu paling tinggi. Juga usia 45 sampai 54 tahun paling tinggi terkena hipertensi. Usia. Yang kedua tentang stres, ya ini stres baik stres fisik maupun stres psikis itu juga bisa menyebabkan meningkatnya tekanan darah kita. Juga keturunan. Nah ini keturunan. Jadi ini yang memang kita tidak bisa mengatur nih. Kita tidak bisa minta. Kita itu keturunannya siapa ya. Kalau bapak ibu kita tuh punya riwayat hipertensi, itu sangat mungkin anak-anaknya juga nanti terkena hipertensi. Nah kita perlu ya mengelola tadi pola makan, pola hidup, pola istirahat, ini pola kerja ya itu perlu diatur, dimanage baik-baiknya. Kemudian juga merokok, ini merokok juga termasuk. Ternyata di Indonesia ini ya angka merokok, selama saya kurang tahu apa bertambah atau berkurang, tapi merokok itu juga bisa menyebabkan tekanan darah meningkat. Kemudian pola makan tidak seimbang. Ya, tidak seimbangnya pripun? Tidak seimbangnya. Ya jadi mungkin kebanyakan makan makanan instan, makan makanan berlemak, makan makanan gula tinggi ya. Itu yang bisa menyebabkan kenaikan daripada hipertensi. Apalagi untuk anak-anak Gen Z ini kan pengalaman di praktek itu sangat sulit sekali. Makan makanan basah, makan makanan seperti sayur buah itu sulit sekali. Karena mereka sudah bahasanya itu ya ini kan. Ya, sudah dinyamankan dengan makan makanan yang lezat karena pewarna, pemanis, perasa seperti itu. Ini menjadi PR kita memang. Kemudian kegemukan itu juga bisa pengaruh menyebabkan hipertensi. Di mana kegemukan ini ya karena konsumsi makanan yang berlebihan ya tadi mungkin gulanya atau lemaknya tinggi dan juga ini hubungan dengan mager, malas gerak. Jadi kurang aktivitas fisik, kurang olahraga. Maka kenapa inilah menjadi keprihatinan juga menjadi PR kita juga banyak remaja kita mahasiswa SMA itu ya. Karena belajar di perpustakaan atau dimanapun di kafe ya, nongkrong ya, hidangnya apa? Ya tadi, makan tadi, yang manis-manis atau yang berlemak. Kemudian dengan kurang aktivitas. Ini yang menyebabkan termasuk menjadi anak-anak muda pun sudah terkena tekanan darah tinggi. Kemudian konsumsi garam yang tinggi. Ini juga bahasanya kita tuh suka makan makanan asin. Walaupun sebenarnya dalam makanan manis itu pun pasti ada asinnya itu tadi. Itu hampir pasti itu. Karena itu menjadi salah satu penyedap menjadikan makanan itu menjadi enak. Yang perlu kita waspadai. Kemudian minum alkohol, ya insya Allah kalau muslimin orang-orang Islam insya Allah bisa menghindari ini ya tentang minum alkohol ini yang kita bisa di skip untuk minum alkohol. Kemudian juga ini kelainan ginjal. Nah ternyata kelainan ginjal pun juga bisa menyebabkan hipertensi.
Maka kalau sekarang ini ya banyak anak-anak muda termasuk orang tua yang mengalami gagal ginjal, harus sampai dengan cuci darah, hemodialisa di rumah sakit, ya itu hampir pasti tensinya juga tinggi. Ini yang menjadi penyebab ya tekanan darah meningkat. Jadi inilah hal-hal yang perlu kita ketahui. Itu dulu mungkin Mas Fauzan ya. Baik. Yeah. Terima kasih Dr. Amrullah sudah menghadirkan materinya terkait dengan hipertensi, dan nanti di paruh kedua kami pun juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung bersama kami, bertanya langsung sesuai dengan tema yang diangkat di siang hari ini di line telepon 0216793.000, SMS WhatsApp di 08122553000. Kami akan hadir kembali sesaat lagi setelah yang mau lewat berikut ini. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program klinik kita di siang hari ini. Materi yang dibahas oleh Dr. Amrullah adalah terkait dengan hipertensi. Anda memiliki pertanyaan terkait dengan materi ini ataupun tema yang diangkat di siang hari ini, silahkan kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bergabung bertanya langsung pada Dr. Amrullah dalam program klinik kita siang hari ini. Baik, Dok, kita akan lanjutkan. Yeah. Sebenarnya hipertensi, penyakit hipertensi ini kalau sudah terjadi, ya kalau sudah terjadi, sebenarnya apa yang harus dilakukan, Dok? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita sudah mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi, itu apa yang harus kita lakukan? Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk itu. Yang pertama tentunya kita harus tahu dulu, kita tuh terkena hipertensi. Jadi sering-sering ngecek ya, cek tensi. Monggo kalau punya alatnya beli sendiri juga lebih bagus ya. Misalnya juga sekarang mudah, datang ke klinik atau ke perawat, ke bidan terdekat, monggo silakan. Itu juga bisa. Kemudian periksa dokter ya. Nanti dokter insya Allah akan memberikan obat jika memang diperlukan obat. Dan obat itu diminum rutin, ya, sesuai dengan nasihat dokter. Kemudian berikutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan menurunkan berat badan. Nah ini, karena memang di depan tadi ada hubungan antara hipertensi dengan kegemukan, dengan obesitas. Jadi kalau berat badan kita itu berlebih, ya, itu cobalah punya usaha, punya kemauan kuat, punya azam untuk bisa menurunkan berat badan itu. Berapa berat badan ideal? Ya nanti salah ada hitungannya ya. Ada hitungannya. Yang paling mudah ya tinggi badan kita dikurangi 100. Itu aja yang paling gampang. Jadi kalau 170 ya dikurangi 100 berarti 70 kilo. Kurang dikit lebih bagus, kurang 10% lagi. Yeah. Kemudian konsumsi makanan rendah garam. Ya, jadi kalau kita tuh masak jangan terlalu asin, ya. Jadi ini masih masak 1 sendok teh. Tapi ini kadang-kadang memang sulit, apalagi bagi yang suka kulineran, yang suka jajan di luar itu sangat sulit sekali. Karena hampir di setiap masakan itu pasti ada garamnya. Termasuk apalagi makanan kemasan itu kan untuk biar awet kan kandung garamnya harus tinggi itu. Jadi ini yang perlu kita hati-hati Mas, jangan terlalu sering konsumsi makanan kemasan atau makanan olahan. Biasanya ultra processed food itu hampir pasti ya, karena supaya makan awet pasti ada kadar garamnya yang tinggi. Juga nanti juga bahan pengawet yang lain. Kemudian hentikan konsumsi rokok, kopi dan minuman keras. Karena ternyata ya rokok itu bisa menyebabkan ini pembuluh darah menjadi keras atau menjadi tebal gitu ya, atau kaku. Itu yang kenapa ini sebenarnya dihentikan. Kopi yang seandainya tanpa gula ya mungkin masih bisa ditolerir. Banyak kopi juga ada bagusnya, tapi tadi
kopi tanpa gula. Kalau kopi dengan gula nanti efeknya bisa kemana? Menjadi bersiaga terus ya, tidak bisa ngantuk. Juga nanti efek gula sendiri menyebabkan kegemukan. Kalau dijawab istirahat yang cukup, ini penting istirahat yang cukup. Ya insya Allah sebenarnya kalau kita tuh ikuti ya sunnah-sunnah Nabi itu luar biasa. Ya kalau menurut bahasa medis itu tidur 6-8 jam. Itu. Sekarang kita lihat Nabi itu tidur itu kapan Nabi? Nabi itu sehari itu kapan? Ada 3 waktu Nabi itu sehari. Yang utama memang malam hari ya, pada Isya nanti pertengahan malam. Tapi Nabi pun juga tidur siang hari, dan Nabi juga tidur, ada itu sunnahnya. Namanya qailullah itu. Kemudian juga nanti ada tidur ya setelah sholat malam juga ada waktu untuk tidur. Itulah 3 waktu tidur Nabi. Yang kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah kita nanti juga akan sehat, termasuk punya potensi untuk menurunkan, menstabilkan kadar gula darah kita. Kemudian hindari makanan olahan, ya, makanan olahan dari daging, baik itu berkaki 4 terutama ya, di mana yang tinggi lemak juga perlu dikurangi atau dihindari. Kemudian pola makannya seimbang, ya kalau dulu kita tahu namanya 4 5 sempurna, ya untuk orang yang sudah tua itu mungkin perlu agak dibalik, dalam artian gini, konsumsi makanan yang sifatnya tuh basah. Nah, makanan basah itu di mana? Itu dari, termasuk air pun air yang basah, air alkali namanya. Jadi pH-nya itu di atas 7 atau hampir 8. Makanan basah itu kalau dari buah segar, sayur segar, itu makanan basah. Kalau makanan asam itu hampir semua yang diolah itu adalah asam. Juga termasuk ya tadi daging-daging termasuk sifatnya itu asam. Kemudian olahraga ini penting. Olahraga. Ya monggo setengah jam minimal sehari kalau bisa, tapi alam kalau sekarang ini kan memang godaan teknologi sangat luar biasa, jadi kadang-kadang teman-teman kita tuh mager, malas gerak, jadi banyak ngemil, banyak makan sambil duduk-duduk ya sambil tiduran. Inilah kenapa hipertensi itu banyak pada anak-anak muda kita. Itu sedikit dari kami, Mas. Baik. Kemudian tentunya ini penyakit yang berbahaya begitu. Kemudian kalau memang sudah terjadi, ini sejauh mana akibat bagi si penderita itu sendiri, dok, bisa dijelaskan? Jadi hipertensi ini termasuknya bahasa itu silent killer nih. Jadi pembunuh diam-diam bahasanya. Kalau kita tidak kontrol tekanan darah itu ya, nanti kita tahu sudah bermasalah. Ya. Bermasalahnya di mana? Paling tidak ada 4 hal. Yang pertama serangan jantung, ya, karena jantung kan tujuannya memumpah darah. Itu kalau harus melawan tekanan tinggi, itu nanti menyebabkan jantung juga memumpah semakin keras untuk mencukupi kebutuhan aliran darah. Jadi jantung nanti mudah lelah. Kalau mudah lelah, itu nanti terus menyebabkan lemah jantung tadi, termasuk serangan jantung di sini. Itu baru dari satu sisi ya. Ya, belum nanti dari sisi yang lain, apalagi kalau ada nanti sudah tekanan darah tinggi, ada penumpukan penyempitan pembuluh darah. Ya, ini juga nanti menyebabkan serangan jantung. Kalau kita namanya jantung koroner itu atau infak miokard. Sehingga nanti akan banyak sel-sel otot jantung yang sebenarnya harusnya memumpah darah menjadi mati, menjadi lemah, sehingga menjadi lemah jantung atau payah jantung, akhirnya menjadi gagal jantung. Kemudian juga gagal ginjal. Ini juga. Jadi hipertensi itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Gagal ginjal juga bisa menyebabkan hipertensi. Jadi dua-duanya saling berkebalikan gitu loh. Ini yang nanti dapat makin melihat mekanisme yang nanti dokter yang bisa menjelaskan. Kemudian stroke, ya. Stroke itu juga bisa pengaruh dari hipertensi. Dan nanti rata-rata biasanya tentunya kadang-kadang tidak hanya berdiri sendiri. Karena rata-rata itu ya, kalau orang hipertensi nanti terus larinya ke gula juga. Nah, kombinasi antara gula dan hipertensi ini, itulah nanti bisa menyebabkan berpotensi terjadinya stroke. Ini baik stroke infak maupun stroke hemoragik. Nah, stroke infak itu stroke jadi karena aliran darah ke otak itu kurang, karena otak itu sangat butuh oksigen yang kaya ya. Sedangkan stroke hemoragik itu karena apa? Karena pembuluh darah tidak kuat ya, menahan tekanan tinggi, akhirnya menjadi pecah pembuluh darahnya.
namanya stroke hemoragik. Kemudian kebutaan, kebutaan. Ini yang nanti kalau dalam bahasa medis ya ada namanya retinopati hipertensi. Jadi retina kita itu ya kalau harus menahan gempuran tekanan darah yang tinggi, itu nanti lama-lama nggak kuat, bisa jadi ablasi retina. Jadi retina itu lepas daripada ininya, daripada gondelane seperti itu. Nanti menjadi retinopati, ya retinopati hipertensi dan menyebabkan kebutaan. Itu akibat tekanan darah tinggi. Jadi wah, ngeri sekali juga. Iya, maka kenapa itu menjadi salah satu program ya prolanis, pengelolaan kronis. Jadi panjenengan yang punya kartu BPJS dimanfaatkan itu untuk menjadi peserta prolanis. Ya. Baik. Gitu, ya. Sudah ada pertanyaan yang bergabung. Bapak Supriyono yang ada di Batang, usia 63 tahun, penderita DM, sudah 20 tahunan, obat dokter rutin dan tanpa obat. Tensi setiap 2 hari sekali, jalan cepat pagi 1 jam jarak 5 km. Ada 3 pertanyaan ini, Dok. Yang baik untuk tensi sebelum dengan sesudah olahraga, selisihnya besar atau kecil atau cenderung sama. Yang kedua, tensi harian rata-rata berkisar 130 sampai dengan 135 nadi 65 sampai dengan 80. Apa ini termasuk hipertensi? 3, apa sebenarnya kaitan tensi rendah dengan lemah jantung? Mohon dijelaskan. Ya, yang pertama, apakah ada beda apa tadi tensi setelah dan sebelum olahraga itu ya? Ya itu lebih baik memang dicek ya. Jadi sebelum berapa, setelah berapa. Tapi rata-rata memang nanti setelah olahraga itu biasanya agak turun. Walaupun turunnya hanya beberapa strip. Karena kenapa? Pada saat kita olahraga itu namanya vasodilatasi. Vasodilatasi dari pembuluh darah yang ada dalam tubuh kita. Sehingga menyebabkan pembuluh kita cenderung turun. Walaupun mungkin turunnya tidak banyak. Ya, turunnya tidak banyak. Tapi ini kan tidak semata-mata hanya tentang tekanan darah. Olahraga itu kan juga membakar lemak itu loh. Memperkuat otot, membakar gula. Ya, ini jadi semuanya itu saling berhubungan itu loh. Berkaitan ya, berkaitan sama lain. Jadi tadi hal-hal tadi yang membuat kita itu bisa sehat itu bisa ditemu, yang ada 8 hal tadi. Kemudian yang kedua, tadi tensi harian rata-rata sekitar 130 sampai dengan 135. Ya, itu masih bagus Bapak ya. Untuk usia jenengan sudah termasuknya bagus, dipertahankan mawon monggo. 63 usia. Ya, olahraga juga dipertahankan ya, bagus. Dan makanan coba tetap diperhatikan ya, jangan terlalu, kalau bahasa agama kan kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minum dan jangan berlebihan. Kurangi makanan yang manis juga yang berlemak berminyak. Ya, diperbanyak makanan yang sifatnya basah tadi, baik dari buah-buahan maupun dari sayur-sayuran. Itu pun yang segar, jangan yang terlalu banyak olahan itu loh. Kalau buah olahan, buah kaleng ya hampir sama saja. Atau sayuran terlalu banyak dimasak juga nanti sama saja. Jus kemasan itu? Ya termasuk. Kan sudah banyak tambahannya. Ya, jadi yang segar-segar itu selalu lebih ini. Dan kalau tadi nadinya juga bagus nadinya itu. Insya Allah mungkin Bapak ini walaupun mengidap hipertensi sama gula, tapi boleh jadi dulunya termasuk yang senang bergerak, aktif bergerak. Aktif bergerak. Insya Allah itu nanti bisa ini bagus ya, termasuk nanti kalau bisa grounding Pak, ya grounding. Jadi grounding itu berjalan tanpa alas kaki. Itu termasuk penting. Ya. Jadi tanpa alas kaki menginjak ini. Yang diinjak ada juga syaratnya. Pasir, tanah atau rumput. Itu jangan menginjak aspal atau nginjak ini nginjak apa tuh paving ya. Itu kan sudah bukan alami lagi. Nah itu yang paling bagus apa ya, di lapangan atau nanti di pematang sawah itu ya, sambil pagi menghirup udara segar itu bagus. Tapi hati-hati yang kena gula tinggi ya, diperhatikan kakinya, jangan sampai luka, entah ya kesandung, entah tuh kebeler bahasanya ya, kesandung, kebeler atau apa lagi itu susupan. Ya susupan. Itu.
Baik. Ya. Kemudian sebenarnya kaitan tensi rendah dengan lemah jantung apa ada kaitannya, Dok? Ya, itu bisa jadi ya. Tapi kalau tensi rendah itu ya nanti lebih ke arah kondisi ini. Mungkin mudah ngeliar, mudah pusing itu ya. Tapi kalau dengan lemah jantung sendiri rata-rata ya, kalau memang jantung tidak bisa memompa secara baik, itu nanti sangat mungkin bisa terjadi tensinya rendah. Berarti nanti, ada keterkaitannya. Iya, ada keterkaitannya. Dan kadang-kadang nanti kakinya bengkak. Ya. Seperti itu. Ardan di Karanganyar, Dok, orang tua saya darah tinggi. Apakah saya juga berpotensi darah tinggi? Sampai umur 30 ini saya belum ada tanda-tanda ada hipertensi. Apakah berbahaya, Dok? Alhamdulillah, kalau sampai 30 masih belum ya. Saya juga sama orang tua punya hipertensi ya. Saya sudah mulai, tapi tetap itu nanti kembali pada diri kita nggih, Mas Ardan nggih. Jadi balik pada pola hidup, pola makan ya, juga pola aktivitas. Itu pola tidur. Ya. Insya Allah ya kalau kita tuh sebenarnya nggih mengikuti sunnah-sunnah yang dituntun oleh Nabi, kita tuh sehat. Sehat itu hanya bonus sebenarnya bahwa semuanya. Asal kita melaksanakan kita dengan sebaik-baiknya, sehat itu hanya bonus. Bahasa saya selama seperti itu. Dan nanti buktikan aja itu pasti itu. Jadi saya yakin. Dari sekian banyak tuntunan agama seperti itu. Masih sehat, masih bagus. Ya. Tapi memang sebaiknya nanti panjenengan secara berkala tetap cek ya. Palingnya setahun sekali itu perlu dicek itu. Paling tidak setahun sekali dicek. Ya. Keseluruhan, Dok? Atau ya, cukup keseluruhan. Keseluruhan Ya, lab darahnya, kimia darah juga termasuk ya tensi juga itu. Baik. Dok, kita sudah berada di akhir. Sebagai penutupnya, Dok, bisa disimpulkan terutama terkait dengan upaya pencegahan ini. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit ini? Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah hipertensi adalah menekan stres atau tekanan emosi. Bahasa lagi atau setel kendu itu bahasa lagi. Setel kendu. Santai gitu. Itu. Kemudian jangan merokok ya, insya Allah kita bisa lakukan. Olahraga, monggo walaupun yang sekedar panjenengan jalan kaki ke masjid itu nggih. Ke masjid nanti berjalannya dekat tapi pas pulangnya ambil jalan yang lain. Sudah termasuk cukup bagus itu ya. Jadi mengaktifkan otot-otot kaki dan menjaga berat badan ideal, jadi tentunya makan dijaga. Kemudian periksa tekanan darah Anda secara berkala. Kalau panjenengan sudah punya hipertensi, monggo bisa ke klinik atau Anda punya tensi sendiri bisa membeli sendiri dan dicek sendiri. Kalau mana terlalu tinggi nanti ke dokter konsultasi. Matan yang bisa kita sampaikan. Apakah hipertensi itu cacat, Dok? Ya, bahasanya seperti itu ya. Bahasa dokter Budi ya, itu cacat. Jadi, tapi kecacatan ya bisa kita kontrol itu loh. Dikontrol saja. Bisa kita kendalikan. Kalau sembuh kayaknya nggak bisa. Sembuh kelihatannya tidak bisa, tapi terkontrol bisa, semuanya. Bisa kita kendalikan. Iya, dikendalikan, terdeteksi dari awal, dan upaya untuk terus kita memantau diri kita masing-masing. Dok, terima kasih kehadirannya. Banyak ilmu manfaat. Lain waktu bisa kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klinik kita berakhir sampai di sini. Saya Ahmad Fauzan undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa di waktu mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.